ketidakpercayaan, maka pendekatan pemerintah yang dilakukan hanya bagaimana dia bertahan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Bagaimana dia mengkonsolidir, baik itu yang namanya TNI Polri, baik itu yang namanya kementerian, dan juga lembaga-lembaga yudikatif dan legislatif yang lain. Jadi pikirannya hanya bagaimana mengkonsolidasi kekuatan yang ada supaya mereka bersama-sama untuk tetap melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu analisa yang lebih tajam dari Bang Rizal Ramli terlebih dahulu. Saya tidak perlu memperkenalkan Bang Rizal, yang pasti beliau pernah menjadi Menteri daerah Gus Dur. Itu sih, monggo Bang Rizal, matur nuwun. Terima kasih Mas. Tadi saya mendengar Ibu Siti menjelaskan gerakan mahasiswa, bagus sekali. Cuman mohon maaf Bu Siti kelupaan gerakan mahasiswa 1978, di mana saya dan teman-teman lain di seluruh Indonesia puluhan di penjara. Ya, untuk pertama kalinya kampus ITB diduduki oleh tentara selama 3 bulan. Gajah Mada diserbu, juga dihancurkan beberapa bagian dari gedungnya di Makassar dan di Sumatera Utara. Gerakan itu sebetulnya gerakan yang sangat masif di seluruh Indonesia. Jadi tahun 66 masif karena di backing sama tentara, mahasiswa, ada peranan Amerika. Kemudian malari itu hanya di Jakarta saja, tidak ada di daerah sama sekali. Dan di Jakarta juga karena ada interaksi persaingan antara elit jenderal, antara Jenderal Sumitro dengan Ali Murtopo dan lain-lain. Nah, ketika kami 98, kita tidak mau ada kaitan dengan elit siapapun, tentara atau partai politik. Murni hanya gerakan moral dan intelektual, dan kita organisasikan gerakan ini terjadi di 20 kota di seluruh Indonesia. Sangat masif pada waktu itu. Memang kita gagal, ya, semua pimpinannya dipenjara, diadili, ratusan yang diadili, ditangkap, walaupun sebulan dilepas, ada yang dipenjara, kayak saya 1,5 tahun, ada teman-teman 12 orang di Bandung, di UI, ya kan, di Gajah Mada dan ITS dan sebagainya. Nah, itu dituliskan kejadian 98 oleh Profesor Ben Anderson dari Universitas Cornell. Dikasih pengantar oleh Profesor George Kahin, itu ahli Asia terkemuka, profesor di Amerika, yang mengatakan gerakan 98 adalah gerakan pertama kali sistematis dan masif untuk menegakkan demokrasi di Indonesia melawan kepemimpinan otoriter. Ya, jadi dibukukan dalam jurnal di luar negeri. Ya, nah memang ini banyak teman-teman kita, seluruh teman-teman saya nggak bisa masuk jadi pegawai negeri. Makanya kita rata-rata orang swasta atau dosen di universitas swasta. Ratusan itu yang kena nasibnya kayak kita, nggak boleh jadi pegawai negeri dan sebagainya. Dan kebanyakan kemudian aktif di NGO pertama di Indonesia, ya, misalnya SKP dan lain-lain, itu kebanyakan angkatan saya semua. Nah, itu aja tambahan saya buat Ibu. Nah, dalam kaitannya dengan oligarki, kalau Soeharto jatuhnya sederhana. Yang jatuhkan hanya mahasiswa, nggak ada yang lain. Ya kan? Karena saya penasihat ekonomi angkatan bersenjata pada waktu itu, rata-rata jenderal, nggak ada yang aktif bela mahasiswa. Misalnya terjadi kegiatan di sebelah sana, kiri, jenderal-jenderal pada pura-pura ngelihat ke kanan semua. Ya, yang kedua, karena Soeharto terlalu menyederhanakan dan mengunderestimate
krisis ekonomi. Nah, sementara teman-teman pro demokrasi memang udah sebel sama Soeharto, udah ready berada di belakang teman-teman mahasiswa tahun 98. Nah, kalau dikatakan peranan oligarki buat jatuhkan Soeharto, Mas, mohon maaf, itu tidak benar. Seluruh oligarki pada waktu itu di belakang Soeharto. Ya, dan sampai April 98, elit, intelektual, media, dan taipan-taipan percaya bahwa Soeharto nggak mungkin jatuh, bahwa Soeharto kuat sekali, karena baru terpilih 11 Maret 98. Tapi ternyata mulai dari tanggal 2 gerakan di Makassar yang mulai yang masif, itu hanya butuh waktu 22 hari buat Soeharto jatuh. Ya, oligarki itu senang banget di bawah Soeharto, ada koordinatornya di Taipan, semua ikut perintah Soeharto dan sebagainya. Ya, jadi mohon maaf, tidak ada peranan oligarki dan Taipan dalam menjatuhkan Soeharto tahun 98. Mahasiswa yang paling depan. Ya, yang lain-lain itu pemain sampingan aja. Nah, gerakan 98 berhasil menjatuhkan sistem otoriter Soeharto. Kita menanglah, ya, teman-teman pro demokrasi, teman-teman mahasiswa menang, tapi hanya 2 periode singkat saja, periode Gus Dur, periode Habibie sama periode Gus Dur. Dua-duanya orang yang sangat demokratis. Karena Habibie lama di luar negeri, Gus Dur juga lama sekali di luar negeri, ya kan? Tidak ada sifat otoriter sama sekali. Mau demo, mau kritik, silahkan aja, ya. Tetapi setelah Gus Dur, kembalilah kekuatan-kekuatan otoriter dan oportunis ini mulai berkuasa secara pelan-pelan dan makin menjadi-jadi selama zaman Jokowi. Misalnya, zaman Habibie sama zaman kita, tahanan politik kagak ada. Ya kan? Karena kita, Habibie sama Gus Dur, sama kita percaya tahanan politik itu nggak boleh dipenjara. Mereka itu orang yang hanya berbeda pendapat, silahkan saja, kecuali melakukan tindakan kriminal. Nah, prinsip demokrasi seperti ini tidak dipahami oleh yang setelahnya. Nah, yang kedua, anggota DPR-nya pada waktu itu sangat agresif, sangat kritis, karena kita menghapuskan hak ketua umum partai untuk merecall anggota DPR. Ini penting sekali. Ya, tapi setelah Gus Dur jatuh, zaman Mbak Mega, dikembalikan ketua partai berhak untuk merecall anggota DPR. Ya, seharusnya tidak boleh. Anggota DPR hanya boleh di-recall kalau melakukan tindakan kriminal. Dan yang kedua, kalau dia itu diminta oleh pemilih di wilayah pemilihannya, misalnya di Jogja, supaya mundur. Ketua umum tidak punya hak. Tetapi karena ketua umum dikembalikan berhak merecall anggota DPR menjadi sangat takut kalau di-recall dan dipecat. Rata-rata istilahnya cuma jadi top yes man aja, jadi pasukan yes man aja. Ya, saya ingat saya waktu itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata di DPR, fraksi ABRI, fraksi yang lain-lain juga saya penasihatnya. Itu anggota DPR-nya jauh lebih kritis. Ini zaman Soeharto loh. Ya, mereka kebijakan mereka kritik, menteri mereka kritik, yang mereka tahu nggak boleh ngeritik Soeharto sama anak-anaknya, itu aja limitnya. Tapi kualitas anggota DPR, keberanian anggota DPR pada waktu itu, ini zaman Soeharto, jauh lebih bagus daripada hari ini. Ya, zaman Habibie sama Gus Dur lebih lepas lagi, nggak ada hambatan sama sekali.
Nah, hari ini sebetulnya kita tidak perlu 575 anggota DPR. Ngabisin duit doang, karena yang puasa kan cuma 9 ketua umum partai. Ya, lebih bagus diganti aja anggota partai aja, ketua umum aja yang jadi ini. Dan kebanyakan ketua umumnya ini orang bisnis, ya, pengusaha, sehingga gampang dikendalikan. Di luar negeri juga ada orang bisnis masuk partai, tapi dia langsung pisahkan kepentingan bisnisnya, dia stop. Dia tidak boleh lagi campur di dalam bisnisnya, ada undang-undangnya. Nah, tapi di Indonesia, ketua partai ini kebanyakan orang bisnis, paling gampang ditekan, ya, stop proyeknya di stop, kreditnya di stop. Nah, ketua partai ini mendukung kekuasaan karena dapat privilege. Satu, dapat kredit line, penting nih, dari bank-bank BUMN. Dapat project-project, dapat legal immunity. Ya, nanti setelah perubahan kita mesti ubah ini. Ya, kalau lu mau jadi ketua partai aja. Mau jadi orang bisnis saja, nggak boleh gabung-gabung. Nah, hanya di Indonesia ketua pemilik media bisa jadi ketua partai. Ini kan udah ngaco berat. Karena media itu kekuatan keempat dari demokrasi. Dia harus ngawasin yang lainnya. Loh, kalau dia juga ketua partai, tapi juga bos media, udah pasti kacaunya. Ya, ini kita mesti ubah nanti. Termasuk nanti tidak boleh lagi anggota DPR di-recall kecuali melakukan tindakan kriminal atau diminta oleh rakyat di daerah pemilihan. Supaya demokrasi kita hidup, karena kalau enggak ini kekuasaan selalu tuh kecenderungannya abuse. Nah, yang kedua yang merusak Indonesia, apa yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal. Kita dulu berjuang supaya demokrasi yang benar, lama-lama hanya sekedar demokrasi prosedural, belakangan malah kriminal demokrasi, demokrasi kriminal. Kenapa? Misalnya nih Mas Ari mau jadi bupati, harus bayar nyewa partai 20 sampai 60 miliar buat 3 partai. Ya, Ibu Siti mau jadi gubernur, tarifnya itu sewa partainya 100 sampai 300 miliar. Mas Medi mau jadi presiden, tarifnya itu 1,5 triliun sewa partai. Dan itu ada studinya oleh KPK dan lain-lain. Inilah yang merusak, karena kebanyakan orang nggak punya uang. Mas Ali kalau mesti sediakan sewa partai doang 60 miliar, mana sanggup. Akhirnya cari bandar, cari cukong yang sponsorin Mas Ali. Nanti dia yang ngaturin perusahaan pollingnya, perusahaan surveinya, dia yang bayarin. Partainya sendiri nggak kerja kebanyakan. Tapi nanti kalau Mas Ali menang, dia datang. Mas Ali, mohon maaf, sampean itu jadi bupati gara-gara partai kita loh. Ya, kalau nggak ada partai kita, Pak Ali nggak jadi apa-apa. Nah, terus minta lagi. Kalau gitu Pak Ali, tolong dong bagian keuangannya orang kita. Tolong dong proyek ini bagian kita. Inilah yang merusak Indonesia. Sistem threshold itu tadi. Padahal di Undang-Undang Dasar kita tidak ada kewajiban threshold. Karena kalau threshold 20% pasti bayar partai. Tahun 2004, partai-partai datang ke saya, Mas Rizal, dari segi visi, standar, track record, karakter, nggak ada yang bisa ngalahin Mas Rizal. Kita mau dukung. Saya bilang terima kasih. Tapi Mas Rizal, kita perlu oli, kita perlu logistik, bahasanya aja 12 biji tuh. Ya, variasi kata-kata itu. Berapa? Ya, satu partai minta pada waktu itu 300 miliar. Kalau mau 20% itu 900 miliar. Itu 2004 loh.
Nah, bisa nggak Rizal Ramli nyari duit 900 miliar? Bisa banget. Saya kenal sama semua orang bisnis di Indonesia kok. Kecil mereka buat duit 900 miliar. Tapi saya nggak mau di ijon. Habis itu mereka minta ini, itu saya nggak mau. Dari muda saya perjuangkan demokrasi yang amanah, demokrasi yang adil. Masa saya di ijon sama cukong-cukong? Nah, mohon maaf Pak Jokowi. Pak Jokowi sih nggak punya duit waktu itu. Yang mula-mula nyukongin dia itu namanya Hashim, adiknya Prabowo, 80 miliar buat jadi gubernur. Kemudian si Edward Sriwijaya 10. Semua Taipan di Jakarta dukung Fauzi Bowo jadi gubernur. Tapi namanya Jokowi naik, akhirnya semua Taipan-Taipan pindah. Mereka lah yang membiayain. Ya, sehingga pada menjelang pemilihan 2014, ya, itu sebulan sebelum Pilpres, Prabowo udah menang sekitar 5%. Mohon maaf, Taipan bawa uang cash ratusan miliar. Dibikinlah acara musik di 5 kota, 10 kota gitu yang heboh. Akhirnya nama Jokowi naik. Harganya apa yang harus dibayar? Ya Jokowi mesti manut sama kepentingan bandar-bandar sama Taipan-Taipan ini. Satu, dia kepengen buruh ditekan. Dilaksanakan lewat undang-undang Omnibus Law. Yang kedua, soal lingkungan hidup, jangan terlalu ribet lah. Makanya digabungin kehutanan sama lingkungan hidup, padahal itu berbeda. Ya, yang ketiga, supaya dipermudah izin soal lingkungan hidup macam-macam. Itu ada di Omnibus Law. Yang keempat, harusnya semua tambang-tambang ini sudah habis masa berlakunya tahun-tahun ini. Ya, secara undang-undang, hak tambang itu harus dikembalikan ke negara 100%. Cukong-cukong ini bilang enggak. Diperpanjang 20 tahun, ditambah opsi 10, diperpanjang 10 tahun dengan opsi 10 tahun lagi. Akhirnya apa? Semua tambang-tambang ini dapat perpanjangan otomatis 10 tahun dan ini. Taipan-Taipan seneng. Jokowi ini good boy. Perlakukan perintah yang kita lakukan. Ya, dan mereka nggak suka diganggu dalam macam-macam wakil rakyat, aktivis NGO, ya mereka juga dukung sistem otoriter. Nah, inilah yang menyebabkan akibat sistem threshold nol itu. Harusnya ada 44 negara di dunia yang bikin sistem pemilu Pilpres 2 tahap, kagak ada tuh thresholdnya. Tahap pertama barangkali calonnya ada 50, nggak ada masalah. Rakyat aja yang nentuin siapa yang lolos buat 2 berikutnya tahap 2. Kita ini melanggar Undang-Undang Dasar 45 sistem threshold. Mahkamah Konstitusi itu menjustifikasi, melegalisasi sistem kriminal dalam politik Indonesia. Hasilnya kita dapat apa? Kita dapat pemimpin KW2, KW3, KW4 di seluruh Indonesia. Di semua level. Makanya kita nggak maju. Iya kan? Selain KW3, koruptor pula. Makanya hancur Republik kita ini. Karena kita nyontek sistem pemilu ala bandar, ala Amerika. Memang di Amerika, partai atau orang mau jadi calon gubernur, bupati, presiden, minta sumbangan sama perusahaan besar, minta sumbangan sama swasta, pribadi-pribadi orang kaya. Polisinya mereka mesti ngikutin lah. Tapi tidak sekasar di Indonesia. Nah, bedanya di Amerika sistem bandarnya ada hukum. Kalau ada yang nyumbang buat Mas Ali, tidak boleh Mas Ali gunakan untuk pribadi. Kalau Mas Ali gunakan pribadi, Mas Ali masuk penjara. Nah, kita nyontek sistem bandar ala Amerika. Tetapi hukumnya nggak jalan. Banyakan sumbangan habis nilep di APBN, di APBD, di BUMN,
ngakunya buat partai. Tapi saya cek yang masuk partai cuma 10%, 90%-nya ditilep sama anggota eksekutif sama legislatif ini. Makanya kehidupannya kaya raya di luar gajinya. Nah, ini kita harus ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah, yang bersih dan amanah. Baru Indonesia demokrasi itu bekerja buat rakyat, bekerja buat bangsa kita, bukan bekerja buat cupong dan bandar. Kita ikutinlah sistem di Eropa, terutama di Skandinavia, di Eropa, di Australia, New Zealand. Partai politik sepenuhnya dibiayain oleh negara. Akibatnya, dia betul-betul ngabdi sama rakyat, sama bangsanya. Dia nggak ngabdi sama cupong. Lihat itu, Merkel, Perdana Menteri, sederhana banget, begitu bentar lagi mau pensiun, nggak punya apa-apa, tapi seluruh karir hidupnya dia abdikan buat rakyatnya, buat bangsanya. Demikian juga di Skandinavia. Hasilnya apa? Tingkat kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial, jaminan sosial buat pekerja ibu-ibu di Skandinavia paling tinggi dari seluruh dunia. Amerika yang kapitalis malah kalah. Yang kedua, indeks kebahagiaan atau happiness index paling tinggi di mana? Di Skandinavia dan di Eropa. Di Amerika masih ada tuh 20 juta orang nggak punya asuransi. Ya. Ini saya betul-betul minta sama sarjana ilmu politik, ya kan? Cobalah ajarkan yang benar, ajarkan demokrasi yang betul-betul bekerja buat rakyat. Jangan di sekolah politik hanya diajarin cara survei, cara begitu. Itu alat cukong kalian. Nah, dalam konteks itulah kenapa perubahan ini sangat perlu. Dan memang tidak ada lain kecuali mahasiswa. Karena mahasiswa itu motifnya moral dan intelektual. Kalau yang tua-tua ini kepentingannya terlalu banyak, oportunis, pragmatis. Padahal harusnya kan kita malu, profesor, doktor, dosen, dibandingkan 40 tahun yang lalu. Jumlahnya lebih banyak, tapi kelakuannya kayak birokrat, bukan kayak orang akademik. Ya. Dan kelakuannya kayak PNS. Padahal ngelola dunia akademik itu berbeda. Nah, di mana masalahnya? Zaman dulu pemilihan rektor ditentukan oleh Senat Guru Besar. Di luar negeri juga kayak begitu. Belakangan, setelah kembali nih, setelah zaman Habibie sama Gus Dur, mulai menteri yang tentukan 35%. Belakangan presiden yang tentuin rektor siapa. Satu, emang rektor punya waktu, presiden punya waktu, kayak kurang kerjaan aja buat netapin rektor di seluruh Indonesia. Yang kedua, mohon maaf, presidennya bobot ekonomiknya kan, akademiknya kan payah. Kok bisa nentukan rektor? Yang benar aja. Inilah yang mengakibatkan, ya kan, kayak rektor UI itu, kelakuannya udah kayak aparat, neken-neken mahasiswa, padahal mahasiswa cuman ngomong, ya Jokowi Kings of Lip Service, rektornya udah ketakutan. Karena dia juga melanggar aturan. Sebagai rektor dia tidak boleh jadi pejabat di lembaga lain, termasuk jadi komisaris BNI. Itu yang harusnya dipermasalahkan. Nah, jadi kita catat aja semua masalah, nanti pada perubahan kita ubah. Kita kembalikan pemilihan rektor oleh Senat Guru Besar. Karena Senat Guru Besar kan yang ngerti karakternya, kelakuannya, leadership-nya, managerial skill-nya. Bukan menteri, bukan presiden. Sehingga dunia akademik kita juga maju. Dampak lain akibat birokratisasi kampus ya selama 15 tahun terakhir. Mohon maaf, ranking universitas semuanya di Indonesia anjlok. Waktu saya mahasiswa di ITB,
ya kita di bawah 100. Hari ini ITB di atas dekat-dekat 400. UI 300. Tidak ada satupun universitas di Indonesia yang bisa top ranking di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara aja kagak. Di Asia kagak, apalagi di dunia. Pendidikan kita berdasarkan studi OECD dan lain-lain, pendidikan SMA ke bawah itu nomor 62 di dunia. Singapura selalu top 2 paling baik. Vietnam, anak kemarin sore, hari ini dia nomor 6 di dunia. Jadi Bapak Ibu lihat ini, kualitas kampusnya, universitasnya merosot, kualitas pendidikan menengah ke bawah. Kenapa? Karena mengelola kampus, mengelola universitas, bagaikan mengelola birokrasi. Wrong. Harus dikelola secara akademik. Guru jangan jadi satpam. Rektor jangan jadi satpam. Ini kan bikin malu. Saya aja bacanya malu. Saya bandingkan zaman dulu, ya, ada Profesor Iskandar Alisabana di ITB, ada Profesor Sujana Sapi'i, ada Profesor Mahar Marjono, Rektor UI, yang sangat dihormati. Di bawahnya ada, di Gajah Mada itu ada rektor, sama. Ya. Kemudian di ITB, Profesor Satari, di Gajah Mada juga. Orang intelek, sama mahasiswa kayak bapak sama anak. Guru, lindungin mahasiswanya dengan risiko ya ditembak ke rumahnya Profesor Ali Sabana di ITB, ya dipecat lain-lain. Tapi mereka nggak bergeser tuh. Ada lagi yang baru, rektor-rektor baru juga sama. Dan ujung tombak ini adalah mahasiswa. Karena kalau mahasiswa yang bergerak, itu rakyat pasti simpati. Ya, apalagi hari ini 80% seluruh mahasiswa di Indonesia, di seluruh Indonesia kagak mampu bayar uang kuliah. Ya, di Indonesia Timur lebih tinggi lagi, 90% kagak mampu bayar uang kuliah. Beberapa rektor telepon saya, Pak, kita bingung nih, kita pecat 90% mahasiswa, gimana? Tapi kalau didiemin, mereka nggak bayar. Nah, menurut saya ini kesempatan. Krisis ini adalah kesempatan untuk memperbaiki Indonesia lebih baik. Pemimpin itu ditesnya justru pada saat krisis. Kalau saat normal, siapapun bisa jadi pemimpin. Amerika, saya kasih contoh nih, waktu itu depresi dari tahun 20 ke tahun 30. Anjlok, pengangguran. Ekonomi Amerika hanya nomor 7 di dunia. Kepilih Franklin Delano Roosevelt. Ya, anak orang kaya, tapi polio, pincang. Jalan aja nggak bisa. Tapi orangnya luar biasa ulutnya. Dia belajar jalan 10 meter, jatuhnya 60 kali. Ya, terpilih dia jadi presiden. Dia balikin situasi. Kenapa? Kalau menterinya, jenderalnya bilang jawabannya nggak bisa. Dia paksakan dia berdiri. Saya buat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Kalau kamu jenderal saya, menteri saya, jawabannya nggak mungkin. You don't deserve to be my minister. You don't deserve to be my general. Apa yang terjadi? Ekonomi Amerika berubah pesat. Jadi nomor 1 di dunia dari nomor 7. Menang perang dunia, kemakmuran luar biasa. Demikian juga Mahathir. Ya, walaupun Mahathir yang lagi sekarang saya juga sebel. Kerjanya ngeblok terus teman saya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Padahal udahlah gitu. Tapi Mahathir luar biasa. Ekonomi Malaysia nggak ada Mahathir. Hanya kayak Sumatera hari ini. Dia bikin new economic policy supaya tumbuhnya tinggi. Dia bantu pribumi pakai affirmative policy. Dia bikin pendidikan anak-anak Malaysia dikirim ke luar negeri jadi percaya diri. Anak-anak kampung sekolahin di Inggris, di Eropa, pulang percaya diri, dimasukin ke dalam sistem. Malaysia berubah. Ya, kalau enggak Malaysia itu enggak lebih dari Sumatera. Ya,
Atau istilahnya Lee Kuan Yew lah. Kalau nggak ada Lee Kuan Yew, Singapura itu pelabuhan becek. Tahun 60 semua kita sama miskin di Asia. Indonesia $100, Singapura 100, Malaysia 100, Cina itu malah $50. Dalam waktu berapa tahun mereka ubah. Kita bisa kok. Tapi karena ini sistem dibayar oleh bandar sama cukong, apa sih kekayaan bangsa kita paling besar? Kan sumber daya alam. Itu dikasih terus gratis sama Taipan-Taipan ini. Bahkan dibikin peraturan, ya, royalti batu bara dinolin. Gila nggak? Padahal kalau royalti bara tetap, pemerintah sudah dapat berapa triliun. Tapi tukang bakso dia mau pajakin. Pengusaha kecil dia mau pajakin. Yang kaya, yang gede dikasih kemudahan pajak, gratis pajak, nggak usah bayar pajak. Rakyat, pendidikan, UKM, mau dihajar sama pajak kecil-kecil. Ini masa kalian intelek nggak ngelihat? Ya, nah, menurut saya kita mesti ubah ini. Bisa kok, banyak jalannya. Ini seandainya loh, insya Allah, kalau Rizal Ramli jadi presiden harus habis ini. 1 hari pertama saya batalin undang-undang Omnibus Law. Agak ada gunanya. Saya dulu dari negatif, saya naikin ekonomi dari -3, 4,5%, 21 dalam 21 bulan. Gaji pegawai negeri, tentara kita naikin 125%. Nah, yang kedua, saya keluarkan Perpu, semua tahanan politik dilepaskan. Nah, yang ketiga, kita batalkan undang-undang mineral di dalam Omnibus Law. Artinya apa? Negara berhak mengambil semua saham di dalam perusahaan pertambangan. Kami merencanakan akan mengambil 55%, tidak 100%. Kalau 100% dikasih BUMN, BUMN ini malingnya juga luar biasa. Tetap yang lama dapat 45%, tapi kita miliki 50%. Kalau kita kuasain ini semua tambang-tambang, sumber daya alam kita, ada budget defisit nggak? Nggak perlu ada budget defisit. Nah, yang keempat, saya tanda tangani partai politik dibiayain sepenuhnya oleh negara. Saya udah siapin budget sekitar 30 triliun 1 tahun. 15 triliun dibagi 15 partai, masing-masing 1 triliun. Sisanya berdasarkan jumlah suara. Dengan syarat ADART partai tersebut harus diganti supaya ada demokratisasi internal. Masa ngurusin partai kayak perusahaan pribadi, perusahaan keluarga, di mana demokrasi? Kok ngomong demokrasi, partainya sendiri nggak demokratis? Ya, jadi kita katakan ubah ADART-nya. Artinya kalau Mas Mesdi masuk di PDIP, Mas Medi berhak jadi ketua umum tanpa jadi cucu atau cucu mantu dari Soekarno. Ya, Mas Inam mau masuk Demokrat, berhak jadi ketua umum Demokrat tanpa jadi anak mantu daripada SBY. Demikian semuanya. Baru terjadi demokratisasi internal. Ada kompetisi di dalamnya. Dan tentu juga akhirnya akan berubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi bersih dan amanah. Nah, yang terakhir soal hutang, banyak yang khawatir gimana utang gampang, iya kan? 1 kita swap utang bunga tinggi sama bunga murah. Itu saya lakukan dulu sama Kuwait. Ya, saya bilang saya bayar semua utang Indonesia sama Kuwait, kamu kasih utang baru dengan syarat bunga lebih murah. Dia mau. Habis itu dia senang karena dia nggak ditanya-tanya lagi Menteri Keuangannya di Parlemen Kuwait. Dr. Ramli, saya mau kasih hadiah sama kamu. Mau hadiah apa kamu? Saya bilang saya tolong dibangunin. Saya lama di Bandung, kalau masuk Bandung macet, tolong dibangunin flyover masuk Bandung di Jalan Ciamplas. Dikerjain gratis tuh dari Kuwait. Nah, satu lagi adalah yang saya tukar hutan dengan hutang.
istilahnya debt to nature swap sama Jerman. Jerman kerjanya ngeritik terus. Indonesia merusak lingkungan hidup, merusak hutan paru-paru dunia. Saya bilang kita win-win deh. Kamu potong hutang Indonesia 60 juta dolar, saya siapkan hutan Indonesia 30.000 hektar untuk konservasi. 5 tahap. Dia setuju, kita kerjain yang pertama, tapi habis itu pemerintah Gus Dur jatuh. Ya kan? Harusnya bisa total 5 kali 60, 3 miliar 300 juta dolar. Nah, 3 hari Lebaran ketiga saya didatengin sama teman-teman saya dari Amerika, dari Partai Demokrat. Dia bilang, Dr. Ramli, what can I do for Indonesia? Saya bilang, sederhana, kita tukar hutang sama hutang. Kamu potong hutang Indonesia 60 miliar dolar, saya sediakan 30 juta hektar di seluruh Indonesia. Ini senior ini bilang, Dr. Ramli, John Kerry would love to do this. Dia bisa kampanyekan, kita nyelamatin paru-paru dunia. Nah, yang ketiga, 2 tahun yang lalu, saya ke satu negara besar di Asia. Kebetulan gubernur bank sentralnya teman lama saya. Saya bilang, kamu hari ini kalau ngasih pinjam lembaga keuangan lain, kamu malah mesti bayar bunga. Istilahnya bunga kamu minus 1%. Kamu sangat dirugikan. Kita setiap nerbitin hutang sama Menteri Keuangan terbalik ini selalu kemahalan 7,5%. Mau nggak kita swap? Kamu ambil semua hutang Indonesia, ya bond Indonesia, kamu saya kasih bunga plus 1%. Tapi tenornya diperpanjang 30-50 tahun supaya financial kita stabil. Dia bilang, Dr. Ramli, I love to do this. Karena gue sebel ngasih pinjam orang lain malah bayar dia bunga. Kalau kamu tadi kasih kita plus 1%, kita tukar dah utang kita sama kamu. Ya, tell me when Indonesia would like to do that. Jadi nggak seribet seperti mereka ini. Masalah kita itu kebanyakan hutang. Untuk bayar bunganya saja tahun ini 373 triliun. Untuk bayar pokoknya 400 sekian, totalnya 800 triliun. Karena dari dulu minjem selalu kemahalan. Nah, dari mana uang 800 triliun? Kan kagak ada. Majakin orang kaya kagak berani. Ini cukong-cukong kan bandar. Akhirnya diubah rakyat biasa. Pendidikan lah mau dipajakin, tukang bakso mau dipajakin, orang beli apa namanya nih, macam-macam lah dipajakin PPN-nya dan sebagainya. Ini salah besar dan nggak bikin Indonesia maju, malah bikin Indonesia makin hancur. Kenapa? Perubahan itu sangat diperlukan. Dan terus terang aja, jujur saja, saya berharap sama adik-adik mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa mulai semua pasti ikut kok di Indonesia. Ya, adik-adik kita canggih kok, bisa mengorganisasi di 60 kota sekaligus waktu Undang-Undang KPK. Waktu Omnibus Law 80 kota sekaligus. Modalnya hanya koordinasi lewat game. Saya tadinya ngeledek, kalian apaan sih? Kerjanya doyan main game. Dia bilang, abang nggak ngerti. Ini malah alat koordinasi kita paling canggih. Putus-putus ya. Ya, jadi insya Allah sih perubahan terjadi. Tapi yang penting kita siapkan blueprint what next. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bang Rijal yang telah memberikan paparannya.